Selamat malam, salam damai sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Kekerasan Seksual di Kampus. Nah, teman-teman, sebelum kami mempresentasikan diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Lydia Christina Lubis, dengan NIM 22767, dan ada Denny Malik dengan NIM 22805, ada Falah Hibatullah dengan NIM 22731, dan teman kami yang sedang berhalangan hadir, yang bernama Fauzi Raffi Susanto dengan NIM 22689, dan yang terakhir, Franciscus Januarius Boma Katon Duo dengan NIM 23086. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, definisi kekerasan seksual, yang kedua, jenis kekerasan, yang ketiga, contoh bentuk kekerasan, dan yang terakhir, peraturan pencegahan dan penanganan. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Denny. Baiklah, mengenal apa itu definisi kekerasan seksual. Definisi kekerasan seksual ialah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimbangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Jenis kekerasan. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal. Kekerasan verbal identik dengan kekerasan tanpa fisik, contohnya seperti mengejek, membentak, mengancam. Kekerasan yang kedua adalah non-fisik. Kekerasan non-fisik yaitu jenis kekerasan yang tidak dapat dilihat atau kasat mata. Yang ketiga, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, dan lain-lain. Yang keempat, daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Biasanya kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh bentuk kekerasan seksual. Contohnya seperti 1. Berperilaku atau mengutarakan ucapan yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh, ataupun identitas gender orang lain. Misalnya, lelucon, seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain. 2. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang. 3. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut. Yang keempat, memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan. Yang kelima, melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Permen PPKS, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dan yang terakhir, kita dapat menyetopkan kekerasan seksual di kampus dengan cara bergerak bersama berperan penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, seperti pada mahasiswa, kita dapat memperbanyak diskusi atau kegiatan positif yang menyentuh isu-isu hak asasi manusia, relasi kuasa, perspektif disabilitas, dan anti kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual, atau mungkin ikut sosialisasi di kampus mengenai langkah-langkah anti kekerasan seksual. Dan yang kedua, dosen dan tenaga kependidikan mungkin dapat menerapkan relasi yang sehat dan setara dengan mahasiswa dan sesama dosen atau tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan yang terakhir, kerjasama antara pengelola perguruan tinggi, misalnya menyediakan sarana dan prasarana pendidikan termasuk infrastruktur penerangan atau tata ruang kampus yang aman bagi setiap warganya, atau mungkin menyediakan mekanisme pengaduan atau pelaporan yang aman bagi orang yang mengalami atau mengetahui adanya kekerasan seksual. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam, salam damai sejahtera buat kita semua.